Kalau kita kembali dulu menganalisa mengapa MK lama sekali memutuskan soal batas usia capres dan cawapres, dan kemudian ada kecemasan bahwa syarat lolos bagi calon wakil presiden ini dikondisikan bisa untuk seorang Gibran yang katakan tidak lagi dengan batas apakah batas usia 40 tahun dimudahkan atau direndahkan, atau tetap 40 tahun dengan frasa baru, yaitu bagi mereka yang sudah berpengalaman di pemerintahan misalnya. Mengapa ada kecurigaan bahwa MK akan memberikan putusan yang meloloskan Gibran? Karena ini sangat politis, ya. Itu aja sebenarnya pertimbangan. Ini sangat politis. Dan kemudian ketua MK itu adalah ipar presiden, ya. Jadi mereka berusaha untuk dalam perkiraan saya berusaha untuk menghindari persepsi bahwa ini adalah sebuah kolusi, ya, antara ipar presiden, terus kemudian membuat keputusan yang memudahkan kemenakannya untuk menjadi calon wakil presiden. Dalam arti itu adalah jabatan yang lebih tinggi daripada yang jabatan yang luar biasa tingginya. Dari wali kota Solo sebagai wakil presiden. Wakil presiden itu luar biasa tingginya. Itu yang menyebabkan saya kira tarik menarik di dalam MK sendiri. Jadi lamanya memutuskan itu bukan tanpa sebab. Oh, faktor politis itu sangat besar menentukan ini. Pertanyaan saya begini, ada kecemasan yang luar biasa bahkan dari para pendukung Presiden Jokowi. Sampai sekarang beredar istilah MK itu adalah mahkamah keluarga. Karena mengingat ada Presiden Jokowi sebagai kepala negara, ada putranya, dan kemudian ada iparnya yang menjadi orang nomor 1 MK. Bahkan dari para pendukung Presiden Jokowi sekalipun bisa memiliki sindiran atau memberikan semacam anekdot tentang MK tidak lagi menjadi mahkamah konstitusi tapi mahkamah keluarga. Ada semacam sinisisme dalam masyarakat kita terhadap semua proses ini. Ya. Kalau saya ingat, Soeharto tidak pernah melakukan ini sampai akhir-akhir masa kekuasaan. Setelah 31 tahun berkuasa, dia baru mengangkat Tutut menjadi Menteri Sosial. Tidak ada anak-anak Soeharto yang dijadikan atau menjadi pejabat publik. Ya. Jokowi melakukan dengan sangat cepat dalam 5 tahun terakhir ini. Dan ada semacam sinisisme di dalam masyarakat. Itu saya dengar juga. Ya. Tidak hanya di kalangan intelektual, akademisi, jurnalis, dan lain sebagainya, tapi juga di kalangan masyarakat bawah. Karena saya banyak bergaul dengan masyarakat bawah, itu kelihatan sekali. Mereka sinis. Ya, sinisisme di dalam masyarakat itu pertanda bahwa ada terjadi sesuatu. Dan itu yang mendasari mengapa saya tadi mengatakan bahwa hasil polling dan lain sebagainya itu bukan ukuran dari kekuatan. Ya, itu bukan ukuran. Jadi sekarang ini kalau dalam bahasa Inggrisnya sekarang ini sedang terjadi proses unraveling. Ya. Sekarang popularitas presiden mungkin akan tetap tinggi, tetapi pengaruh presiden itu tidak akan banyak sudah jauh berkurang dari sebelumnya. Oh ya? Ya. Bahkan sebenarnya Presiden Jokowi dianggap sebagai yang masuk dalam sejarah kepresidenan. Ia di masa akhirnya tidak mengalami apa yang disebut dengan lame duck atau tidak lagi memegang pusat kekuasaan, perhatian luar biasa, tapi ia justru mengalami tingkat kepuasan sekali lagi. Oke, katakan, tapi ia tidak mengalami situasi lame duck. Dan ini sesuatu yang jarang sekali dalam masa kepresidenan di dunia manapun. Lame duck session itu biasanya terjadi karena presidennya tahu persis situasinya bahwa sebentar lagi saya akan mundur, saya akan mempersiapkan jalan untuk pengganti saya. Yang terjadi sekarang, presiden yang seharusnya berada dalam lame duck sosial itu menjadi sangat dominan, hiperaktif, ya, untuk memperjuangkan kepentingannya. Orang melihat itu. Jadi Anda ingin mengatakan justru Presiden Jokowi seolah tidak ingin mengakhiri masa kepresidenan, justru makin dominan, aktif untuk terus mengeratkan, menguatkan. Ya, kalau saya melihat bahwa
kalau seandainya Gibran menjadi cawapres dan kemudian menjadi wapres, ini adalah Jokowi's power by proxy. Jokowi's power by proxy. Ya. Jadi sebenarnya memang Presiden Jokowi masih berkuasa. Ya, dia bagaimanapun juga masih ingin untuk mempengaruhi politik Indonesia. Ada soal 3 periode. Ada soal penundaan masa pemilu. Ada soal putusan MK yang ditunggu dan bisa berpotensi meloloskan batas minimal usia bagi wali kota Solo. Itu sendiri sebenarnya sebuah mata rantai yang kalau ditarik garisnya, itu kan sangat jelas dan terang benderang bahwa Presiden Jokowi tidak akan pergi kemana-mana, walaupun sudah tidak menjadi presiden. Ya. Bagi banyak pendukungnya atau pemilih Jokowi misalnya, itu justru dianggap baik. Karena bukankah ingin terus melanjutkan suksesi, legacy dari seorang Jokowi? Sekali lagi, sukses itu tergantung dari siapa yang melihat. Kalau saya penduduk Rempang, saya tidak mengatakan bahwa ini sukses. Ya. Kalau saya penduduk di Seruyan, saya tidak akan mengatakan bahwa ini sebagai sukses. Kalau saya berada di Flores, di daerah sekitar Waisano, ini bukan sebuah sukses. Itu semua daerah-daerah yang mengalami problem. Ya. Dan kemudian kalau saya seorang pedagang di Pasar Niter, yang sekarang harga beras 15.000 per kilo, banyak orang yang mengatakan hanya beda 3.000 untuk rakyat kecil, rakyat biasa. Itu sangat berarti. Dan apakah ini sebuah sukses? Kalau kita tanyakan, ya mungkin sukses. Karena kita punya jalan-jalan yang bagus, punya ini orang punya mobil yang lebih bagus dari dulu gitu ya. Tetapi kan itu untuk sebagian orang. Ya. Beli kalau misalnya kita melihat soal putusan MK ini, yang memang diyakini ini bisa sangat menentukan arah calon wakil presiden kita. Pertanyaan saya, kalau tadi Anda mengkhawatirkan Gibran untuk sebagai wakil presiden, tapi banyak partai politik menginginkannya, bahkan sekaliber Pak Prabowo ingin sekali Gibran sebagai wakil presiden. Artinya anak ini atau politisi muda ini atau tokoh muda ini memang dianggap capable untuk menjadi wakil presiden. Karena mereka sebenarnya kalau dalam cara berpikirnya orang-orang yang di partai politik itu tidak seperti begitu. Ya. Mereka cara berpikirnya adalah apa manfaat yang akan bisa saya ambil di kemudian hari dengan mendudukan calon yang sangat muda ini. Kalau seandainya mereka saya kira sudah berhitung, gitu ya. Menurut Anda apa buat Pak Prabowo itu apa untungnya atau mengambil Gibran ini apa sebenarnya? Apa yang ingin dia raih? Pasti menang total gitu? Ya pasti yang pertama kemenangan, bahwa dia akan mengukuhkan pendukung-pendukung Jokowi untuk ke dia. Dari dulu memusuhi dia, sekarang akan memilih dia. Prabowo itu punya problem besar karena 2 kali kalah dengan Jokowi. Jadi dalam anggapan orang-orang Gerindra bahwa dengan menyatukan, membuat sinergi kekuatan antara Jokowi dengan Prabowo, maka mereka akan menjadi satu kekuatan yang dahsyat dan dominan. Ya. Tapi saya masih percaya pada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia adalah pemilih yang rasional, dan kita senang memilih gitu. 70% voters turnout gitu ya, 70% dari pemilih memang memilih gitu ya. Saya kira dan mereka belajar dari banyak pilkada. Itu saya belajar bahwa pilkada, kalau Anda menjadi kepala daerah, kalau Anda tidak deliver, kalau Anda tidak sukses, itu Anda akan terpilih lagi. Sebagian besar itu kalah. Ya. Nah, ini juga seperti begitu. Kalau mereka sekarang itu Prabowo, dulu ada anggapan bahwa dia adalah lawan Jokowi, sekalipun dia pasang Gibran di situ, belum tentu dia akan sukses. Ya. Belum tentu. Saya mengatakan itu belum tentu. Jangan. Mengapa Gibran selalu diusung sebagai wakilnya Prabowo dan menanti putusan MK yang berpihak pada penurunan usia supaya Gibran bisa masuk? Karena hampir semua politisi mengatakan ini auto menang. Nah, saya tidak percaya. Apakah PDIP akan diam? Apakah kekuatan-kekuatan Islam modernis
yang dulu setengahnya mendukung Prabowo dan sekarang kemudian ke Anies Baswedan itu akan berdiam diri. Saya tidak yakin itu. Publik sudah tahu